Assalamualaikum teman-teman. Ya, di video kali ini kita mau sharing-sharing pemahaman kita mengenai hijab ya teman-teman. Apa sih arti hijab gitu buat kakak? Yang aku lihat nih ya, kalau misalnya ada orang pakai hijab gitu, kalau aku lihat dia pakai hijab tuh dia tuh lagi pakai pelindung. Oh, pakai pelindung. Pakai pelindung. Oke. Kalau menurut aku hijab itu sesuatu yang mana kan kita mayoritasnya Islam ya. Jadi kayak dilihat di masyarakat, oh dia pakai hijab. Ya saya juga harus pakai hijab gitu loh. Jadi aku nggak tahu tentang arti hijab sendiri. Jujur aku belum tahu. Nah, alhamdulillahnya di Hijab Alila aku jadi tahu. Jadi kalau mau tahu hijab itu apa, ya belilah bukunya Strategi berhijab. Di situ pembahasannya detail banget tentang dan bergambar bukunya. Oke. Sangat berwarna. Terus selanjutnya nih, kalau misalnya kita melihat orang yang berhijab itu kayak gimana perasaan kita ya kalau misalnya kita ngeliat orang berhijab? Aku kalau lihat orang yang berhijab itu kayak adem banget gitu, kayak ini kipas, ini kamu lagi ngadep kipas gitu loh. Adem banget gitu. Ubin masjid. Ya, kayak ubin masjid yang kayak nenangin. Kalau kita pakai bedak kan juga enak gitu ya. Adem. Ya, adem gitu ngeliat kayak gitu sih. Kalau kakak perasaannya? Entah kenapa aku merasanya kalau misalnya lihat orang yang berhijab syar'i tapi ya, kalau lihat kayak aman. Merasa kalau ada di dekatnya dia tuh kayaknya aman aja gitu. Aneh gak sih? Enggak sih, nggak ada. Soalnya iya sih. Pertama aku melihat orang yang berhijab itu kayak dia tuh terlindungi, terus kayak aman aja gitu. Kalau ada di dekat dia merasa aman gitu. Karena apa ya? Kenapa coba? Mungkin ada teman-teman yang berperasaan sama kayak Kadila. Tolong di kolom komentar ya. Itu kan tadi pandangan kita melihat orang yang berhijab. Nah sekarang momen dimana bener-bener mantep pakai hijab. Nah, itu kapan? Tadi kan udah aku ceritain tuh momennya pas aku SMP. Tipe-tipe yang kayak mau ini ya, tobat UN. Sebenarnya nggak tobat UN juga sih, emang kesadaran dari dalam diri. Mungkin Allah ngasih pencerahan. Kayak setiap orang kan ada masa pasenya dia pakai hijab, tersentuh kan hatinya untuk pakai hijab. Betul. Itu salah satunya saya tersentuh. Kalau kakak? Nah, kalau aku itu waktu pertama kali mantep pakai hijab SMA. Oke. SMA kelas 10 semester 2. Kenapa itu? Tiba-tiba kok memutuskan untuk memakai hijab? Karena waktu itu ngeliat teman. Masya Allah, temennya Nggak temen, nah dia tuh orang yang ngenalin aku ke dunia perkipopan ya. Nah tapi dia juga yang berhijab duluan gitu. Aku kayak merasa, wah kok dia udah pakai hijab ya gitu-gitu. Kayak jadi pengen deh. Nah terus kan momen pertama kalinya itu pas hari Rabu. Aku ingat banget. Soalnya kan malamnya bilang dulu ke ibu bilang cerita ke ibu dulu pengen berhijab gitu. Nah itu seragamnya masih pendek ya kan soalnya baru pertama kali gitu, malah dimarahin. Kayak gitu. Kayak kenapa nggak bilang dari tadi siang biar beli bajunya gitu. Bisa pakai masih. Nah aku udah bilang kan bisa pakai masker. Oh ya udah. Iya cuman mungkin kalau misalnya udah dibilangnya dari siang mau berjilbab gitu ya, mungkin dibeliin gitu biar gampang, nggak usah double panas gitu kan. Cuman emang nggak langsung panjang banget karena masih belajar. Itu ceritanya. Pokoknya momennya dimarahin gitu. Dimarahinnya ya yang diinget hari Rabu. Hari Rabu soalnya pakai baju apa sih, pramuka dulu kan. Kalau SMA itu hari Rabu tuh hari pramuka gitu. Pas make itu gimana tuh kak rasanya? Pas kakak mulai make tuh diliatin gitu loh sama orang-orang. Wah, alhamdulillah. Dipanggilnya dulu Cece gitu. Wah, Cece udah pakai kerudung gitu. Malu aku. Kadang kalau orang melakukan perubahan itu pasti dilihat sama orang-orang sekitar. Jadi ya it's okay, itu tuh emang udah rumlah gitulah. Nah, cuman waktu itu aku memang gak langsung, maksudnya gak syar'i banget tapi panjang aja gitu. Dan di keluarga aku tuh aku doang yang syar'i gitu. Masya Allah, mudah-mudahan nanti bisa next adik-adiknya. Amin. Adikku iya. yang hijab syar'i itu aku doang gitu. Makanya itu sampai dinotis sama keluarga-keluarga yang lain gitu. Kalau kamu gimana tanggapan sekitar kamu ketika kamu berhijab?
tanggapan sekitar aku tuh dulu orangnya nggak aware sama sekitar gitu loh Kak. Jadi aku nggak tahu gimana respon orang-orang sekitaran aku pas aku pakai hijab. Semenjak aku di hijab Alila dan aku berusaha untuk pakai hijab syar'i, itu banyak banget kayak pandangan-pandangan orang di sekitar aku gitu. Gitu. Lebih mengarah yang kayak positif, negatif, atau malah kayak di ih kok kamu hijab syar'i kayak gitu-gitu. Kalau mengenai pakaian tuh di keluarga aku emang nggak permasalahan gitu, kayak pakai gamis tuh nggak dipermasalahan gitu. Dulu juga aku kalau ngaji, aku taunya kalau ngaji itu kan pakai gamis. Kalau pakai gamis itu di manapun dan kapanpun kan. Tapi kan aku nggak tahu mengenai kewajiban untuk menjulurkan gamis, kan itu dalam surat Al-Ahzab ya ayat 59. Oh, ini kita bacain aja kali ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, pas aku di hijab Alila, kan aku baru tahu. Nah, aku kan belajar untuk berusaha untuk pakai hijab. Pertamanya sih risih gitu loh diliatin orang-orang, mana kan pakai hijabnya gede gombrong gitu kan. Kadang tuh kalau naik motor juga ketiup-tiup angin, terus takut kena spare part. Bener gak sih spare part namanya di motor, masuk ke dalam lubang-lubangnya kayak gitu kan. Nah itu sih kendalanya. Terus syar'i kan harus menutup seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangan kan. Nah kaki juga termasuk kan. Aku pakai kaos kaki nih. Aku pakai kaos kaki di rumah. Soalnya ada kakak ipar aku kan. Terus habis itu ya sanak saudara datang ke rumah, terus pas aku pakai kaos kaki itu loh, terus ditanyain sama sanak saudaraku yang lain kayak, kok si Salamu pakai kaos kaki lagi sakit ya? Kayak gitu loh. Mungkin itu jadi PR buat aku sendiri sih untuk mendakwakan, maksudnya share ilmu yang aku dapat gitu deh. Apa yang aku tahu seharusnya aku harus dakwain ke keluarga aku juga. Jadi PR juga sih buat aku. Betul. Kalau kakak? Nah, kalau bicara tentang surat Al-Ahzab tadi ya yang di awal itu aku jadikan motivasi atau jadi patokan gitu loh. Kan di ayat selanjutnya tuh ada demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Nah, itu aku jadiin notes biar istiqomah gitu. Mantap, istiqomah ya pakai ayat Al-Qur'annya. Jadi biar kayak agar dikenali dan tidak diganggu gitu. Itu tuh yang buat aku kuat buat hijab syar'i gitu. Terus yang masalah kaos kaki, aku juga pernah digituin. Nah, saudaraku nih bilang katanya, kamu pakai kaos kaki mulu nggak gerah gitu. Padahal kalau udah terbiasa pasti nggak gerah ya. Malah enak, kayak dia tuh malah yang nyerap keringatnya gitu loh. Kan kalau sekolah kan dulu kenapa harus pakai kaos kaki? Biar nggak bau. Ya biar itu sepatunya. Ya. Cuma karena kita udah tahu ilmunya, ternyata itu juga aurat gitu. Hijab Alila Books. Jadi promo. Oh, selanjutnya tuh kadang kalau kita berhijab syar'i suka dibilang kayak ibu-ibu. Iya benar, kayak ibu-ibu. Ih, aku nggak tahu ya. Bukan kesel kayak tidak terima dipanggil ibu gitu. Iya, kalau ke pusat swalayan apa gitulah keluar gitu. Iya, sesuatu. Ya silakan Bu. Padahal dalam hati tuh aku gondok. Ya aku tuh masih muda, belum ibu-ibu kayak gitu loh. Pernah gak sih kakak juga gitu? Sering banget. Temen main gitu ya. Temen, kok kamu ini sih apa namanya? Bajunya panjang banget, kerudungnya panjang banget gitu. Emang sering banget sih dipanggil ibu-ibu. Iya Bu, silakan. Mana kan aku punya adik ya. Punya adiknya tuh beda berapa tahun tuh? 11 tahun. Nah itu kan jomplang banget ya. Ya udah dipanggil ibu-ibu dah kalau lagi jalan gitu. Emang hijab itu kan wajib, yang mana tuh pasti ada kemuliaan yang Allah beri kepada kita para muslimah. Kalau misalnya ada ujian yang kecek kayak kita gitu, ujian kita itu nggak seberat apa yang saudara-saudara kita yang India itu alami. Saudara kita di India mau masuk sekolah kayak gitu, melepaskan hijabnya. Emang pas kita di sini tuh kita bebas
untuk memakai hijab di sekolah. Seorang guru waktu zaman Umar aja, guru itu dimuliakan loh Kak. Pendapatannya lebih dilebihkan gitu, karena dia itu menyokong untuk generasi menerus gitu, untuk menyebarkan ilmu kan. Ilmu itu datangnya melalui perantara guru kan. Ada lagi yang perempuan muslimah yang jalan terus dituncang beran kayak gitu. Sedih banget sih teman-teman ketika maksudnya mereka lagi jalan gitu kan, terus tiba-tiba dilemparin kotoran, tapi yang lemparin itu ketawa-tawa gitu. Ada apa yang salah sama hijab yang mereka kenakan gitu? Emang mungkin mereka nganggap itu ancaman kali ya, cuman ya padahal ini cuma selembar kain doang loh gitu. Sekarang Islamophobia itu gencar banget, nggak cuma di India, di negara-negara lain juga. Tuh. Yang ada tuh kita sebagai muslimannya, maksudnya generasi Islam tuh harus terbuka gitu mata kita untuk melihat saudara-saudara kita yang lain. Mungkin kamu gak nangis kan? Enggak. Dari Islamophobia ini yang mana tuh aku dengar di YouTube Ustaz Batikarim tuh ngomong kenapa Islamophobia itu bisa ada gitu di negara ini. Itu ada 2 faktor. Itu dari faktor luar, eksternal, dan dari faktor internal gitu Kak. Ya, eksternal yang mana tuh orang-orang yang kontra gitu sama Islam, yang benci sama Islam, mau hancurin Islam kayak gitu-gitu. Terus sama faktor internal lagi dari dalam diri kita sendiri. Seorang muslim gak tahu tentang muslim itu sendiri gitu. Dengan Islam itu rahmatan lil alamin, pasti rahmat buat seluruh alam. Nah, jadi struggle yang dialami tadi kita ya, cerita-cerita di awal, dipanggil ibu, dikatain gara-gara pakai gamis doang kuno gitu-gitu, itu ternyata masih ujian-ujian yang ecek-ecek gitu. Itu nggak sebanding dengan ujian-ujian yang dialami oleh saudara muslimah kita di luar sana yang jadi kaum minoritas gitu. Nah, mumpung karena di sini di Indonesia sendiri nih ya, mumpung masih banget bisa bebas buat berhijab gitu ya. Tolong pakai momen itu buat berhijab gitu loh teman-teman, karena hijab sendiri itu sebagai identitas muslim gitu. Namanya itu perintah serta kemuliaan yang Allah kasih untuk para muslimah. Ngomong tentang muslimah, saudara muslimah kita di India, gimana sih Kak cara kita untuk mensupport atau mendukung membantu mereka kita, ya. Kan kita jauh dari sana. Kalau pendapat Kakak gimana? Kalau yang untuk bisa kita lakuin saat ini, dan memang ini jadi pertanyaan dari teman-teman juga di kolom komentar gitu. Banyak yang untuk yang pertama kali banget kita bisa lakuin saat ini adalah banyak-banyak doakan gitu. Banyak-banyak doain saudara-saudara muslimah kita yang di luar sana gitu. Supaya tetap istiqomah, tetap kuat, diberi keselamatan, karena memang ujiannya tuh benar-benar udah fisik gitu, mainnya udah fisik. Wah, parah banget ya, sedih banget. Mental juga ya. Selain itu juga kita bisa bantu memviralkan berita ini gitu, karena entah kenapa ya berita-berita tentang India ini sedikit terpendam gitu, sunyi. Pokoknya untuk saat ini kita banyak-banyakin doa buat saudara muslimah kita dan bantu mensupport memviralkan berita ini gitu, supaya aware gitu sama berita ini. Ternyata emang ini untuk bukan hanya membawa agama, tapi sebagai hak gitu, hak seorang wanita buat menuntut ilmu maupun berjilbab. Karena kan tadi struggle-nya pengen sekolah tuh nggak boleh gara-gara pakai jilbab gitu. Semua wanita mau menuntut ilmu tidak boleh. Karena kita kan ikatannya emang sila ukhuwah ya, tali persaudaraan yang mana tuh terikat dari ya kita sebagai muslimah, yaitu insya Allah ikatan itu akan membawa kita sampai hari akhir. Semoga dengan kita membantu saudara muslimah kita di sana, jadi kita sebagai pahala kita juga gitu, amalan nanti kita. Juga sebagai penguat untuk saudara-saudara kita yang lain. Oh, ternyata tuh di Indonesia mendukung kita loh. Ternyata di negara ini masih peduli sama kita. Dia jadi semangat nih. Ya, kayak
Sudah. Oke, itu sih mengenai pemahaman kita tentang hijab. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, penuturan yang salah, kami mohon maaf ya teman-teman. Soalnya aku, Salaman dan Kadila masih belajar juga. Jadinya kita di sini sharing dan mengajak teman-teman supaya mari berbuat kebaikan. Ya, betul kan. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.